Jadi ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis. Oh ya, untuk kalian semuanya yang belum subscribe channel Anggi Trio Lady, silahkan untuk subscribe channel ini karena subscribe dari kalian sangat berarti buat saya. Dan tentunya kalau kalian subscribe channel ini, kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya juga tentunya. Nah, seperti biasa saya akan sampaikan sebuah kisah untuk kalian semuanya. Kisah di mana ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah hal-hal penting untuk kalian semuanya. Kisah yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kisah seorang ibu ya, kisah seorang ibu yang rela menghanyutkan bayinya di sebuah sungai. Tega atau tidak? Saya akan sampaikan untuk kalian semuanya. Ini dia. Kisah ini berawal dari sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan di mana kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat kuat dan sangat besar, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang berambisi untuk mempertahankan kerajaannya sampai kapanpun. Suatu ketika ia bermimpi, di mana mimpinya ada seorang anak laki-laki yang naik ke atas tempat tidurnya, kemudian memakan mahkota raja itu. Wow. Keesokan harinya ia memanggil ahli tafsir mimpi dan menanyakan apa maksud dari mimpi ini. Sang penafsir mimpi pun menjawab bahwasanya kerajaan ini akan runtuh. Kerajaan ini akan runtuh oleh seorang anak laki-laki dari sebuah kaum, yaitu adalah kaum Israel, Bani Israel. Oh ya, ingin saya sampaikan juga bahwasanya kerajaan ini adalah kerajaan yang ada di Mesir. Ya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka raja membuat maklumat, memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang baru lahir di Bani Israel. Jadi ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang baru lahir di Israel. Kemudian untuk orang-orang yang dewasa dipaksa untuk menjadi budak, dipekerjakan seenak-enaknya. Wow. Suatu ketika seorang ibu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia pun was-was. Waduh, nih jangan-jangan anak saya mau dibunuh lagi, ya kan? Kayak gitu. Dengan kekhawatirannya, suatu malam ia bermimpi bahwasanya ia diperintahkan untuk menghanyutkan bayinya. Keesokan hari ia terbangun dan menceritakan kepada suaminya, "Suamiku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menghanyutkan bayiku." Sang suami pun kaget. "Wah, bagaimana tega kamu untuk menghanyutkan anak kita?" Tapi apa boleh buat, ia meyakini bahwa mimpi ini adalah hal yang terbaik untuk anaknya. Seperti itu. Lanjut cerita, sang ibu pun mempersiapkan segala halnya untuk menghanyutkan anaknya tersebut. Anak yang masih bayi, masih lucu-lucu ya, si bayi, tidak salah apa-apa, kemudian dihanyutkan oleh seorang ibu. Dengan rasa yang sangat sedih, hati yang terluka, ia menghanyutkan bayinya tersebut di sebuah sungai yang disebut sekarang adalah Sungai Nil. Kemudian bayi tersebut dihanyutkanlah. Sang ibu pun sangat sedih
ia pun menangis merintih, sakit dalam hati bahwasanya anaknya pergi, ya kan, mengikuti arus sungai. Kemudian sang ibu memerintahkan anak perempuannya untuk mengetahui, untuk mengikuti kemana sang bayi ini hanyut, ya. Kemana keranjang yang berisi bayi ini hanyut, berhenti, seperti itu. Kemudian anak perempuannya pun mengejar keranjang yang berisi bayi, yang tentunya bayi itu adalah adik dari anak perempuan ini. Ia berlari terus menyusuri pinggir sungai, dan pada akhirnya sang bayi masuk ke dalam tempat pemandian ratu, tempat pemandian sang ratu dari raja yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang baru lahir itu. Wow. Hal ini tentunya membuat sang anak perempuan pun kaget, dan ia mengabarkan berita ini kepada ibunya. Ibu, adikku, ia hanyut dan masuk ke dalam tempat pemandian sang ratu. Sang ibu pun kaget. Hah? Bagaimana bisa ia masuk ke sana? Kemudian di tempat pemandian sang ratu ada beberapa kerabat kerajaan yang menemukan bayi itu. Namun menemukan keranjang berisi bayi tersebut. Namun beberapa pelayan dari sang ratu tidak berani membukanya, tidak berani membuka apa isi dalam keranjang tersebut, karena mereka masih berpikir mungkin isinya ular, mungkin isinya emas, dan lain-lain. Sehingga ia membawa keranjang tersebut ke atas dan memanggil sang ratu. Untuk melihat langsung ataupun membuka dari keranjang tersebut. Ratu pun dipanggil dan ia memerintahkan pengawal untuk membuka apa isi keranjang tersebut. Ketika dibuka, dia melihat seorang bayi. Sang ratu pun sangat kagum, sangat senang sekali, karena beberapa tahun ia menikah belum mempunyai seorang anak. Dia melihat seorang bayi, kemudian diangkatnya. Bayi ini sangat lucu sekali dan sangat menggemaskan. Pandangan pertama sang ratu pun membuat ia langsung jatuh cinta kepada bayi tersebut. Kemudian ia kabarkan kepada sang raja. Sang raja, saya menemukan seorang bayi yang hanyut dalam sungai dan memasuki tempat pemandianku. Itu ia mengabarkan kepada sang raja. Sang raja pun mulai geram. Bunuh saja bayi itu. Karena sang raja masih khawatir kalau kekuasaannya akan hancur oleh seorang anak laki-laki. Bunuh saja bayi itu. Namun sang istri pun memujuk sang raja untuk tidak membunuh bayi itu. Singkat cerita, bayi tersebut diasuh oleh sang ratu. Namun ada satu hal yang menjadi kesulitan sang ratu, bahwasanya bayi ini lapar. Bayi ini lapar dan tidak mau disusui oleh pelayan-pelayan ratu. Kemudian sang ratu pun membuat sayembara, mengumumkan kepada masyarakat bahwasanya siapa yang bisa menyusui anakku, maka
aku akan memberikan hadiah. Karena bayi ini sudah dianggap anak oleh sang ratu. Sayembara pun tersebar di seluruh penjuru. Banyak yang antri, para ibu-ibu yang mengantri untuk menyusui anak sang ratu. Namun tidak ada yang berhasil menyusui bayi ini. Putri sang ibu yang menghanyutkan bayi tadi mendengar berita itu dan ikut antri. Sampai gilirannya, sang ratu pun bertanya, "Apakah engkau sudah mempunyai bayi?" Sang anak perempuan pun menjawab, "Tidak, bukan aku yang ingin menyusui bayimu, tapi aku mempunyai seorang ibu yang mungkin bisa menyusui anakmu." Kemudian seorang anak ini pun pergi mengabarkan kepada ibunya dan membawa ibunya ke kerajaan untuk menyusui anaknya yang diangkat oleh ratu itu. Sesampai di kerajaan, bayi ini langsung nempel kepada ibu yang tadi. Ya jelas, karena itu adalah ibu kandungnya. Ia menyusui ibunya sendiri. Sang ibu pun sangat terharu karena bayi yang ia hanyutkan kini bisa ia susui lagi. Dan ini adalah takdir tentunya. Sang ratu pun sangat senang sekali dan ia memberi hadiah kepada sang ibu tersebut. Kemudian sang ibu tersebut menawarkan sesuatu. Bagaimana kalau anak ini saya bawa ke rumah dan saya susui di rumah? Seperti itu. Sang ratu pun setuju. Sang ratu setuju. Silakan bawa anak ini ke rumah. Setelah masa menyusui selesai, maka antar kembali ke kerajaan. Wow. Dengan sangat senang sekali, sang ibu pun membawa anaknya lagi ke rumah untuk disusui, untuk disayangi lagi tanpa ada gangguan oleh kerajaan. Kemudian sampailah masa menyusui selesai. Kemudian seperti perjanjian sebelumnya, bayinya dikembalikan lagi ke kerajaan. Ketika masa menyusui selesai, maka bayi tersebut diantarkan kembali ke kerajaan. Sang ratu, "Ini bayi Anda. Masa menyusui sudah selesai dan saya kembalikan." Sang ratu sangat senang karena bayi ataupun anak angkatnya kembali lagi ke kerajaan. Dan ia pun mengatakan kepada sang ibu yang menyusui ataupun ibu kandungnya yang tidak diketahui oleh sang ratu, "Anda boleh sesekali datang ke kerajaan untuk melihat ataupun bermain bersama anak saya." Seperti itu. Sang ibu pun sangat senang sekali. Lambat laun, anak dari sang ibu yang tadi itu semakin besar dan ia diberi pendidikan serta diberi makanan yang bergizi. Maklum lah ya, tinggal di kerajaan pastinya memakan makanan yang sehat dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Seperti itu. Sampai suatu ketika sang ratu pun hamil dan memiliki seorang putra. Sang raja sangat senang sekali karena istrinya memiliki seorang putra. Sampai suatu ketika sang raja pun mengatakan kepada anak pertama tadi, anak yang ditemukan oleh sang ratu, bahwasanya kamu tidak akan
menjadi raja. Justru yang akan menjadi raja adalah adikmu. Seperti itu. Mendengar hal tersebut, ia kecewa. Kenapa demikian? Karena ia merasa ia anak pertama, seharusnya ia mendapatkan tahta sebagai raja. Dengan pertanyaan tersebut, sang raja pun menjawab, "Temuilah pendeta. Dia akan menjelaskan segala." Kemudian anak tersebut bertemu dengan pendeta dan pendeta pun menjelaskannya bahwasanya ia adalah bukan anak kandung dari sang ratu. Bukan anak kandung sang ratu, dan ia ditemukan di tempat pemandian. Mendengar hal tersebut, ia sangat bersedih. Ia sangat bersedih. Dan pada akhirnya anak tersebut pergi dari kerajaan. Siapakah dia? Siapakah anak ini? Ia adalah Nabi Musa. Demikian kisah singkat dari Nabi Musa ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan silakan share video ini agar anak-anak kalian mengetahui kisah Nabi Musa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.